kalau timnya lengkap kita bisa lihat tuh. Kayaknya belum ada yang bisa memecahkan puzzle-nya Napoli nih selama si sayap kirinya Kvaratskhelia itu masih main ya. Ya Allegri bilang abis pertandingan ini Juventus menunjukkan bermain sebagai tim gitu. Tapi kalau dari segi permainannya gue lihat belum banyak. Biasa aja. Iya biasa aja. Inter nih yang masih ini ya. Mau dijual katanya. Gue iya, berita hari ini mau dijual. Inter sama, mau dijual. Iya betul. Apakah gosip ataukah memang betul? Memberikan untuk pemirsa Tes Blue TV ya katanya, Hadi nggak usah lagi. Nih, gua kasih. Makanya gua kasih tahu lu kemarin nggak percaya sih. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini akan membahas Serie A Liga Italia. Tentunya ada yang baru dan ada yang membuat gua bahagia, happy, tenang. Karena tentunya hanya ada Wiwit di sini. Hadi Gunawan. Jadi seperti permintaan banyak netizen, kita menghentikan peran Hadi Gunawan. Wih! Ngomong lo. Ah, berisik banget lo. Lu gimana? Rasanya nggak ada Hadi? Tadi kan gue begini. Oh iya. Lu jemur baju dong kayak Ibrahim Diaz ya kan. Ya, kita akan membahas di hasil pertandingan David di Jurnal 10. Empoli mengalahkan Monza, menghentikan sepak terjang Monza yang 3 kali menang beruntun. Kemudian Derby Turin. Wah, Torino harus kalah lawan Juventus ya. Dengan skor 0-1. Kemudian Atalanta kembali melanjutkan tren kemenangan 2-1 atas Sassuolo. Lazio tidak bisa menang lawan Udinese. Pas ini dong, tersandung dong. Mau ya. 0-0. Spezia 2-2 menghadapi Cremonese. Inter menang lagi menghadapi Salernitana 2-0. Ya, berikutnya kita akan melihat Napoli yang menjadi Kapolista menang lagi. Ini luar biasa ya Napoli ya, 6 kali beruntun. 3-2 menghadapi Bolonya. Dan Milan menang beruntung menghadapi Verona 2-1. Tapi ada lebih beruntung lagi, Roma menang beruntung. Dikasih penalti sama wasit, aduh malu gua. 1-0 atas Sampdoria dan 1-1 Lecce menghadapi Fiorentina. Wait, dari hasil-hasil pertandingan, lu lihat mana yang paling menarik? Pasti ini ya, salah satunya Napoli ya, yang gua ini benar-benar luar biasa ini tim lagi on fire banget. Tadinya kayaknya itu Bolonya bisa memberikan kesulitan kepada Napoli, tapi ternyata mereka menang lagi gitu. Ini udah 10 kali beruntun ya antara Liga Italia dan Liga Champion. Kemudian masih agak sulit dikejar nih. Mungkin persis kayak prediksi kita kali ya. Mungkin kita akan nunggu sampai bulan November dulu nih. Sampai baru capek, sampai capek atau ada yang cedera gitu. Karena kalau timnya lengkap kita bisa lihat tuh. Kayaknya belum ada yang bisa memecahkan puzzle-nya Napoli nih selama si sayap kirinya Kvaratskhelia itu masih main ya. Apalagi sekarang si Osimhen juga udah mulai pulih dari ini kita nggak pernah bahas loh. Iya. Osimhen ini adalah striker yang paling tajam musim lalu bersama dengan Napoli. Iya, tambah bahaya lagi nih. Terus si Lozano juga udah mulai rutin cetak gol ya. Jadi ini hasil yang sangat baik. Tapi untungnya direspon sama tim-tim di bawahnya dengan juga hasil yang bagus ya. Terutama sih klub-klub yang main di Liga Champions ya. Di mana mereka semuanya menang kan ya. Kita lihat Napoli, Inter, Milan, Juventus menang semua nih. Jadi memberikan jawaban kepada apa yang dilakukan oleh Napoli ini. Ya, tapi kalau kita lihat klasemen sementara, saat ini Napoli di posisi pertama. Masih Napoli, iya. Ini 8 kali menang, 2 kali seri, belum pernah kalah. Dan menciptakan 25 gol. Ini gila. Luar biasa. Gila sih. Kemudian Atalanta di posisi kedua, 24 poin, beda 2 poin saja dari Napoli. Milan naik posisi 3, Roma 4. Ini posisi yang seharusnya Roma berada. Udah jangan Scudetto. Tapi lihat golnya 13. Itu sama kayak Salernitana golnya. Dan kebobolan 9 ya. Parah banget dah. Bener-bener minimalis ya Roma ya. Yang penting ada di atas Lazio. Lazio di posisi kelima, 6 Udinese, 7 Inter, 8 Juventus. Nah, ini menarik kalau kita lihat 8 besar memang masih sesuai dengan prediksi kita ya. Nah, kita lihat di posisi bawah 2 tim yang belum pernah menang, Wit. Sampdoria dan Cremonese ya. Meskipun Sampdoria sudah kedatangan Dejan Stankovic ya. Dejan Stankovic. Dan ini agak mengejutkan terutama Sampdoria ya. Kita kenal ini kan tim tradisional lah bisa dibilang begitu di Serie A.
kita jangan sampai lah kalau menurut gue jangan sampai mereka yang degradasi gitu, kesian gitu ya. Ya mudah-mudahan kedatangan si Stankovic bisa ini pelan-pelan bisa membawa Sampdoria keluar dari kesulitan ini. Tapi memang agak ini sih, agak mengkhawatirkan karena 10 pertandingan nggak pernah menang. Ini tanda-tanda degradasi emang kuat. Janganlah. Kita ingat Miha dulu, Attilo Lombardo, betul. Primavera kita lah dulu kan asli, punya koneksi dengan Sampdoria waktu itu ya. Kiper ganteng sama tuh Pagliuca ya? Iya, Pagliuca, betul. Kiper ganteng, Itali ganteng, semua kalau Itali. Nah ini menarik kalau kita bahas dulu pertandingan yang tadi Napoli ya. Nah Napoli lu lihat apa yang menjadi menarik dari Napoli menang lawan Bolonya? Iya, Napoli tetap mempertahankan ini mereka ya, penampilan mereka dan sejauh ini sih kita belum lihat, kalau gue juga belum lihat mereka agak terkendala sama fisik gitu ya. Padahal ini kan tim yang juga bermain di Liga Champions. Kalau tim lain gue lihat ada kesulitan gitu. Milan kayaknya pemain-pemainnya bergantian cedera menyikapi jadwal yang padat ini. Tapi kok ini nggak terjadi pada Napoli gitu. Makanya mereka dengan tim yang full tim, hampir full tim terus, mereka menang terus nih. Jadi ini sebetulnya agak ini sih, kemarin waktu menghadapi Bolonya skornya mungkin 3-2. Tapi kalau ngelihat pertandingannya nggak ada keraguan sedikit pun kalau Napoli akan menang gitu. Bahkan mungkin mereka bisa lebih dari 3 itu harusnya ya. Mereka banyak sekali buang peluang, kemudian banyak kans mereka digagalkan kiper lawan. Jadi ini tim memang lagi on fire gitu. Harusnya mereka nggak cuma menang 3-2 sih kalau menurut gue. Jadi mungkin lebih dari itu, mungkin bisa mencetak 6 atau 7 barangkali ya. Menurut lo? Nggak bisa ngomong lo, ngomong ada dia. Ya, makanya dibilangin dari kemarin nggak percaya. Enak banget gak ada Hadi ya. Jadi kita perbincangan sehat gitu ya, dari 2 orang pinter gitu ya. Iya, normal. Oke, terus kalau lu lihat Spalletti kemarin, apakah memang rotasi dilakukan? Kan lu bilang nggak ada kelelahan fisik. Memang kedalaman skuadnya bagus. Dia Spalletti masih cukup pintar ya mengatur timnya. Kalau susunan starter itu tidak beda jauh dengan yang turun di Liga Champions ya. Dari dari midweek ke akhir pekan. Tapi dia mengatur tenaga pemain-pemain ini yang kalau gue lihat cukup bagus ya. Di mana menit ke-60 kalau mereka sudah unggul cukup jauh, mereka ganti pemain intinya ditarik, diganti sama pemain yang lebih segar gitu. Dan cara ini sejauh ini berhasil sih. Dan kita lihat ya itu tadi susunan starter dari Napoli sebetulnya tidak banyak berubah karena mereka benar-benar kayaknya sudah mengambil pengalaman dari musim-musim sebelumnya bahwa jadwal padat ini sudah harus disikapi dengan baik. Dan sekarang mungkin agak lebih enteng lagi buat Napoli ya, karena mereka kan udah lolos di Liga Champions. Mereka udah lolos. Mereka bisa fokus lagi ke Liga Italia, apalagi pekan ini. Mereka libur kan ya, tim-tim kuat libur karena Coppa Italia kan. Coppa Italia belum main nih tim-tim gede. Jadi mereka punya kesempatan seminggu lah untuk latihan, untuk memulihkan kondisi tubuh gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih ya sampai nanti Piala Dunia kayaknya sih Napoli masih kayak gini nih. Karena Piala Dunia kan November ya. Kita lihat nanti setelah Piala Dunia itu, apakah banyak pemain yang cedera atau tidak. Betul. Oke, dan Napoli di posisi pertama 25 gol, kebobolan 9 gol. Ini sebuah catatan yang sangat baik untuk Spalletti. Betul. Ini salah satu tim yang sangat-sangat tajam ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertandingan keduanya. Torino menghadapi Juventus. Ini pertandingan yang menurut gue membosankan. Gue nonton kan. Iya, benar. Setuju. Parah, tapi akhirnya Vlahovic ya bisa memecah kebuntuan. Betul. Ini sebetulnya laga imbang nih kalau gue bilang. Harusnya imbang. Iya. Kalau dia nggak setuju pasti ada dia. Untuk ada dia nggak apa-apa, cuekin aja ya kan. Kalau dia, enggak, bisa gitu ya. Enggak, gitu kalau dia. Terus. Iya, kalau Juventus menang 1-0 Vlahovic. Tapi dari jalannya pertandingan Torino cukup pantas juga kalau gue bilang sih untuk mendapatkan poin. Betul. Harusnya imbang nih, derby yang imbang. Tapi ya baguslah buat Juventus. Artinya ini sedikit mengerem tekanan kepada Allegri ya setelah kalah dari Maccabi Haifa. Ini kan udah di ujung tanduk nih Juventus nih. Kayaknya sih tersingkir nih. Maksudnya terdepak ke Liga Eropa kayaknya nih nanti di Liga Champions. Kalau bisa, betul. Karena 2 lawan terakhir kan Benfica lawan PSG, lawan-lawan yang berat gitu. Jadi hasil kemenangan ini bagus buat Allegri. Tapi
takutnya ini lagi kejadian sama-sama kayak lagi. Jadi cuma bikin halu supporternya aja gitu. Ya Allegri bilang habis pertandingan ini Juventus menunjukkan bermain sebagai tim gitu. Tapi kalau dari segi permainannya gue lihat belum banyak. Biasa aja. Iya, biasa aja. Bahkan Bremer cedera ya. Bremer cedera. Ini bahaya banget untuk di belakang dari Juventus ya. Betul, tapi mungkin untungnya nanti di pekan depan Federico Chiesa mungkin akan dimasukkan ke skuad gitu ya. Katanya sih begitu, udah mulai pulih, mulai mungkin main babak kedua 15 menit terakhir barangkali ya untuk memanaskan mesin. Tapi itu tadi balik lagi, ini kemenangan yang tentunya bagus buat Juventus. Tapi gue khawatir sih sebetulnya ini jadi cuma kamuflase gitu buat kondisi sebenar dari Juventus karena belum, kalau menurut gue belum sembuh sih. Dan nggak konsisten juga penampilan mereka ya. Betul. Dan kalau gue lihat bahwa ini seperti lo katakan Tagar, Spalletti, Allegri out, hilang untuk sementara. Untuk sementara. Seminggu ini. Iya, seminggu ini. Dan ini membuat mereka tetap berada di posisi ke-8 ya. 8. Masih menjaga asa mereka untuk bisa masuk ke Eropa ya. Iya, betul. Oke, dan apakah lo lihat Juventus sudah ada kenaikan performa dari kemenangan ini? Iya, paling nggak kalau misalnya ngelihat skornya mungkin ada perbaikan, kelihatan ada perbaikan di pertahanan. Tapi kok gue nggak yakin sih ngelihat 90 menit pertandingan. Gue masih percaya Torino kemarin harusnya bisa dapat 1 poin gitu. Mereka ngimbangin lah, bisa ngimbangin Juventus, dan Juventus juga bermain juga ini ya, agak mungkin mereka trauma juga setelah kalah dari Maccabi Haifa. Mereka sangat hati-hati mainnya, mereka tidak mau terlalu menyerang gitu ya. Jadi kalau perbaikan yang signifikan sih enggak sih. Cuma mereka ya memang beda kualitas sih antara tim Torino dengan Juventus. Kualitas individunya akhirnya bicara gitu. Karena si Vlahovic ya kita harus akui dia pemain yang bagus gitu. Seharusnya nggak cuma nyetak 6 gol sih sekarang. Mereka itu bolanya deketin kaki ya. Nah, iya. Itu keren betul, betul. Ya, oke, itulah derby Turin yang ditunggu-tunggu dan akhirnya Juventus menang 1-0 atas Torino. Oke, berikutnya Atalanta. Menghadapi Sassuolo. Ini pertandingan salah satu yang keras juga ya. Dan Atalanta berhasil menang menghadapi Sassuolo. Iya, ini ya kita udahlah jangan ngeremehin Atalanta lagi gitu. Ini tim udah nggak terkalahkan ya, 7 kali menang, 3 kali imbang. Sudah ya mereka baru ketemu Milan, baru ketemu Lazio kalau nggak salah yang tim-tim gedenya. Yang berat ya. Tapi paling nggak dengan 10 pertandingan tidak terkalahkan ini mereka punya satu modal gitu. Makanya si Gasperi ini pelatih mereka bilang ya mereka nggak mimpi Scudetto memang. Mereka ngincarnya Coppa Italia. Tapi kalau dengan performa seperti ini ya nggak ada salahnya sih kalau Atalanta berpikir ya paling nggak mereka 4 besar deh bisa lolos Liga Champions. Itu sangat mungkin kalau menurut gua sih. Dengan start yang begini bagus, biasanya sebuah tim kalau startnya udah kayak begini bagusnya, mereka nggak akan jauh-jauh dari mungkin 6 besar, bahkan mungkin 4 besar ya. Zona Eropa lah ya. Iya, dan Atalanta kita tahu juga nggak diganggu sama kompetisi antar klub Eropa. Jadi mereka bisa optimistis lah dengan performa yang mereka perlihatkan ya. Ya, mereka sempat ketinggalan dulu ya, Wit. Betul. 1-0, mereka mampu comeback dan lagi-lagi Lukman. Ini 3 pekan selalu cetak gol. Selalu cetak gol. Ini jadi bintang baru nih di Who's that guy? Lukman. Ini dia tiba-tiba muncul jadi bintang loh. Iya, di musim ini. Dan ini bagus kalau misalnya klub punya pemain seperti ini bagus ya, seperti Napoli dengan Kvaratskhelia, kemudian Milan dengan Rafael Leao ya. Kalau punya pemain seperti ini bagus buat sebuah tim. Makanya ya Lukman mumpung dia lagi on fire ya, terus aja mainin dan tanda tanya bagus ya. Kita lihat nyetak gol, gaya mainnya juga memberikan dimensi baru buat Atalanta kalau gue bilang. Dengan kecepatan dia, dengan kemampuan dia masuk dari lini kedua, ini adalah pemain yang bisa pas gitu ya buat melengkapi Muriel atau mungkin nanti Dufan Zapata kalau misalnya sudah balik dari cedera ya. Tapi kekuatan mereka juga di Pasalic dan juga The Room ya. Ini betul. 2 pemain tengah yang memang selalu konsisten bersama dengan Gianpieri Gasperini. Iya, dan Mele di sayap kiri juga begitu. Denmark ya. Iya. ini tim yang ya kita bisa melihat lah pemain-pemainnya tidak banyak berubah dari musim kemarin. Gue udah berkali-kali bilang ini tim kebetulan Atalanta musim ini tidak banyak diganggu oleh pemain-pemain yang keluar di bursa transfer kemarin ya. Jadi itu membuat Gasperi ini bisa membentuk sebuah tim yang makin solid dari musim kemarin. Mungkin kayak si Mele masih kadang-kadang bergantian kemarin ya sama Gosens ya. Sekarang Gosens pergi ke Inter ya, sekarang dia punya privilege untuk jadi
lebih rutin lagi jadi starter dan ini bagus buat Atalanta sih. Dan Gosens di Inter jarang dimainin lagi. Jarang dimainin malah ya. Iya, dia pindah ke tim yang salah sepertinya. Dan jangan lupa yang belum subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Iya. Makasih yang udah selalu nonton dan juga subscribe ya. T10 TV. Nah, pertandingan berikutnya kita akan membahas mengenai Lazio. Ini Lazio kita prediksi atau sama Hadi juga bertiga waktu itu. Bertiga. Kita bilang Lazio akan menang kan. Atas kekalahan Udinese pertama. Ternyata sulit. Apakah yang menjadi faktor Lazio gagal menang? Mungkin ini ya. Kalau Lazio kan kemarin mengeluh kondisi lapangan ya. Kondisi lapangan jelek. Makanya Pico itu. Iya, makanya. Kandang sendiri. Nah, kondisi yang kayaknya mungkin katanya kayak sawah gitu, mungkin pas buat Udinese, makanya kan Udinese kan bulldozer ya, kan gue bilang berkali-kali. Lu ngehina gue atau gimana? Itu kandang gue tuh. Itu kandang gue juga, Wit. Dia ngomong gitu emang ya? Iya, tapi kan Mourinho juga pernah mengeluhkan kondisi lapangan ya. Jadi rumputnya itu yang nggak tahu kenapa ya, nggak sebagus lapangan-lapangan ininya. Bahkan kadang-kadang bikin cedera. Kemarin ya Immobile juga kan cedera kan. Jadi kemarin mungkin Udinese bisa memanfaatkan itu. Udinese ini kan yang tim yang fisikal banget gitu ya. Gelandang-gelandangnya adu badan, adu tackle-nya itu kuat banget. Dan Lazio yang sedikit lebih teknikal mungkin agak kesulitan menghadapi Udinese. Tapi sekali lagi, ini mungkin Udinese sama seperti Atalanta. Kita udah jangan ngeremehin lagi dah. Udinese udah memperlihatkan kok. Mereka udah menang lawan Inter. Mereka siapa lagi tuh yang dikalahin 4-0? Nah, Roma. Sekarang menahan Lazio di kandang Lazio. Jadi udah bukan kebetulan lagi nih kalau kita Udinese bisa bersaing di papan atas ya. Ya, ini juga Wit, gue lihat Immobile cedera. Sehingga di menit ke-30 tuh. Sehingga memang kan dia bisa cetak gol lah. At least dia nggak golin di belakang lawan. Apakah ini faktor juga yang membuat Lazio nggak menang? Iya, kayaknya gitu ya. Bagaimanapun juga Immobile ini kan ya udah berkali-kali jadi top scorer ya. Pasti dia kehadiran di lapangan tuh membuat konsentrasi pertahanan lawan itu terpecah. Mungkin ketika ada Immobile, 2 orang mungkin harus jaga dia gitu ya. Tapi begitu Immobile nggak ada, ya udah agak enteng gitu. Nggak perlu ada yang pemain yang di marking secara ekstra gitu. Dan ini yang mempermudah Udinese sehingga pemain yang harusnya memarking Immobile double satu itu bisa dilepas, bisa ikut bantu menyerang atau bantu bertahan di area yang lain ya. Ya, tapi secara keseluruhan memang Udinese sangat sulit dikalahkan ya. Susah banget dikalahkan. Luar biasa. Emang. Capek mainnya lawan dia. Ya? Tapi ini gue melihat nih ada satu quotes dari Iglitare, tahu dong? Iya. Mengatakan bahwa Roma, Inter, AC Milan, Juventus sudah bangkrut. Maksudnya apa ya? Dia ngomong seperti itu meskipun ini dibantah oleh klub-klub yang disebutkan itu. Karena katanya bahwa 4 tim ini sudah bangkrut, berbeda dengan tim-tim IPL di Liga Inggris atau 2 raksasa La Liga. Iya sih, kalau bangkrut soal keuangan atau apa nih? Kalau keuangan iya, kalau kita lihat ya memang salah satu kesulitan dari tim-tim besar di Italia ya itu kan mereka kalah kuat soal uang kan ya. Dari beberapa tahun lalu juga begitu. Dari beberapa tahun lalu juga begitu. Makanya mereka sekarang dalam proses untuk mencoba menyehatkan lagi keuangan dia. Yang paling gawat barangkali Inter yang bukan Juve. Juve juga begitu, tapi mungkin mereka tertolong dengan stadion punya mereka sendiri. Itu lebih gampang lah mereka untuk dapetin ini. Asal mereka main bagus, performa bagus, stadion penuh, mungkin aman buat Juventus. Milan juga gitu, sebetulnya kan masih sakit gitu ya. Cuma ya sekarang mereka dalam proses ini membatasi gaji pemain, kemudian merekrut pemain yang harganya miring. Itu yang langkah yang dilakukan oleh Milan. Makanya pelan-pelan agak ini nih mulai balik nih Milan nih. Inter nih yang masih ini ya. Mau dijual katanya. Masih mau dijual. Inter mau dijual. Iya, betul. Apakah gosip ataukah memang betul? Kayaknya sih betul ya. Kalau kita lihat Suningnya sendiri dalam 3 tahun ya, barangkali 2-3 tahun terakhir udah mulai empot-empotan juga nih gitu membiayai pasca pandemi ya. Iya, pasca pandemi. Dan kita lihat kan pemain-pemain Inter dijual terus tuh. Pemain bagusnya ya dulu Lukaku, Achraf Hakimi. Kemudian banyak pemain-pemain yang datang juga ya kayak gayanya Milan dulu lah. Pemain-pemain topnya dilepas, yang bergabung itu pemain pinjaman, pemain yang harganya murah gitu ya. Tapi ya itu harus dilakukan oleh Inter. Mereka ya nggak sehat keuangan mereka. Mereka kemarin ini masih rugi gitu ya. Jatuh-jatuhnya masih rugi di laporan yang terbaru gitu. Mereka jatuh-jatuhnya masih rugi, cuma dari operasional memang laba tapi masih rugi gitu secara keseluruhan karena utang mereka dari yang sebelum-sebelumnya itu masih belum kekejar. Makanya Suning sekarang
kabarnya mau mencari investor baru atau bahkan mungkin melepas kalian gitu ya. Karena kalau gue lihat ownernya Inter tuh yang lain pakai jas, dia pakai flanel. Nah, iya. Udah memperlihatkan sepertinya dia sudah tidak mau menjadi owner. Biasa kalau di Italia kan pakai jas ya rapi kan. Oh iya. Kalau kita pakai jas gak ada duitnya, jas doang. Iya lagi katanya bener. Siapa? Iya, Hadi iya, itu yang ngomong ya? Iya ada ngomong. Bukan belakangnya Hadi. Oke, next adalah Verona AC Milan. Ini kenapa gue bilang beruntung dalam arti gini, menangnya nggak mudah. Iya, iya. Karena memang lawannya Verona yang memang kartu merah, akhirnya menang Milan. Gimana menurut lo? Iya, Milan belakangan ini agak ini juga sih, agak empot-empotan juga ya. Mereka merasakan betul efek cederanya banyak pemain inti mereka, Mike Maignan, Alexis Saelemaekers, Junior Mesias, Calabria, kemudian Florenzi, Kier, itu mulai terasa nih. Dan kita bisa melihat waktu melawan Empoli. Mereka kan juga udah 1-1 tuh. Cuma mereka bisa mencetak gol di injury time 2, bisa menang 3-1. Sekarang lawan Verona juga gitu. Bukan kartu merah, bunuh diri maksud gua. Gol bunuh diri ya. Udah mengarah 1-1 sebetulnya. Mereka udah kayaknya udah hampir seri deh itu pertandingan. Lu lihat apakah memang kedalaman skuadnya nggak bagus, Wit? Kedalaman skuad sih sebetulnya bagus setelah cedera ini maksud gua. Iya, tapi cedera itu memang sangat mengganggu sih kalau menurut gua, karena ya terlalu banyak gitu pemain yang cedera ya. Kita lihat akhirnya si Rebic juga kan belum pulih betul sebetulnya dari cedera. Kemudian si Ibra juga kemana nggak tahu dah, nggak pernah main lagi gitu ya. Jadi sangat tergantung pada si ini sih Leao jadinya, Rafael Leao. Kita lihat golnya 2-1 kan juga Tonali bagus. Tonali bagus, tapi kerja kerasnya Leao juga yang pertama yang buka jalan, kemudian ngasih bola ke kanan ke Rebic. Jadi ini agak empot-empotan sih. Makanya nggak heran ketika mereka kalah 2 kali lawan Chelsea di Liga Champions, karena memang lagi ada fase menurunnya nih AC Milan. Untungnya memang mereka menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas memang di bawah mereka. Cuma kemarin memang Hellas Verona kita akui mereka kan baru ganti pelatih ya. Bochetti datang dan kita tahu lah kalau pelatih baru datang pasti ada efek kejutnya gitu. Jadi kemarin ya yang dihadapi Milan adalah Verona yang baru dalam tanda kutip. Jadi hasil yang cukup berat ya dihadapi oleh Milan, tapi untungnya masih mereka 3 poin. Itu yang penting buat AC Milan kembali ke zona Liga Champions. Nah, dan berikutnya adalah Roma. Ini menurut gua, boleh dong gua ngomong ya. Roma ini mainnya tuh, aduh, jelek banget sebenarnya gua bilang. Udah lawannya passingnya salah-salah. Terus Roma nggak bisa cetak gol, akhirnya penalti pun dikasih. Menurut gue tuh kalau nggak ada VAR sih tipis banget kenanya kan, tipis banget gitu. Dan setelah itu mereka nggak bisa nambah gol. Lu lihat apa yang terjadi dengan lini depan Roma, Wit? Ya sekarang mereka harus beradaptasi dengan tidak ada Dybala ya. Ini kan pertandingan pertama nggak ada Dybala kan setelah dia cedera. Dan kita lihat sebetulnya Mourinho itu mencoba sesuatu yang ini malah formasi yang mengingatkan gue pada Roma 2001 sih, Scudetto. 3-4-1-2 kan? 3-4 Zaniolo di pemain nomor 10, kemudian Belotti sama Tammy Abraham nih. Mengejutkan juga kok. Nggak masuk tapi. Kayaknya nggak masuk teorinya ya. Dan kalau kita lihat permainannya sih, jangan-jangan memang nggak masuk nih. Karena kan mereka juga nggak nyetak gol. Kemudian kerjasama mereka juga masih ini ya. Masih belum berjalan dengan baik kelihatannya. Malah si Zaniolo yang beberapa kali bisa punya peluang ya. Tapi paling nggak hasil 1-0 yang tidak terlalu impresif ini semakin menegaskan kita pada prediksi di awal musim sih, bahwa kita Romanya Mourinho tuh udah jangan diharapin main cantik lah, main bagus lah, tapi hasilnya ada gitu. Itu yang paling penting sih. Biarpun penaltinya mungkin bisa dibilang kontroversial atau apapun, tapi ya yang penting menang kalau menurut gua. Dan ini hasil yang bagus sih buat Roma, terutama kan langsung melesat ke peringkat keempat kan. Tapi ini kembali menjadi perdebatan menarik dari teman-teman Romanisti. Gini amat mainnya gitu. Terus Temi itu hanya baru cetak 2 gol. Musim lalu 17 gol. Ini lari-lari doang, passing salah, kontrol bola juga salah. Belotti malah lebih bagus. Lu gimana lihatnya Temi Abraham menurun? Iya, mungkin Temi agak ini ya, sepanjang musim ini dia agak tertutup sama Dybala sih kalau menurut gua sih. Kemana-mana bola semua ke Dybala dulu.
baru ke Temi gitu. Kalau musim kemarin Temi ya referensinya Milan di lini serang ya si Tammy Abraham ya. Apalagi dia mencetak banyak gol gitu. Nah, sekarang sebetulnya ini kesempatan buat Tammy Abraham untuk kembali seperti Tammy yang musim lalu gitu. Artinya tanpa Dybala dia harus bisa mengambil peran sebagai referensi Roma di lini depan di ujung tombak ya. Dan sebetulnya sih ini Mourinho juga kan nggak kehilangan kepercayaan sama Abraham kan, walaupun dia terus. Iya, dipasang terus kan. Jadi ini sebetulnya kesempatan buat Tammy ya. Kemarin waktu lawan Sampdoria mungkin nggak terlalu bagus hasilnya. Kerja sama dia dengan Belotti masih belum berjalan. Tapi gua sih ya formasi ini perlu terus dicoba nih. Mumpung Dybala nggak ada, pakai aja terus 3-4-1-2 ini. Zaniolo udahlah nggak usah diragukan, dia bagus Kak sebagai jembatan antara tengah sama depan, tinggal depannya ini aja. Tammy sama Belotti ini jalan nggak sih sebetulnya? Apa lebih cocok mungkin Tammy kemudian Pellegrini barangkali dimajukan ke depan atau Zaniolo yang maju ke depan, Pellegrini yang masuk jadi pemain nomor 10. Ini yang harus dicoba-coba sama Mourinho ya. Iya, tapi gue seneng lihat kemarin Medi Camara dimainin sejak awal. Rotasi adalah ada rotasi Elsa main dari awal gitu. Ini yang ditunggu oleh Romanisti sebetulnya. Ada rotasi karena pemain itu aja capek juga kan. Iya, dan juga terutama mencari gaya permainan yang baru ya. Gaya permainan yang alternatif kalau misalnya nanti Dybala datang mungkin balik lagi ke seperti di awal musim. Tapi kalau Dybala cedera lagi kan Roma juga harus udah siap gitu. Makanya ya mencoba banyak alternatif lah. Dan harusnya sih Mourinho udah melakukan ini dari awal musim gitu ya. Jadi Dybala nggak terlalu banyak diforsir. Kadang-kadang dia kalau main lawan tim lemah dia disimpan, kemudian mencoba formasi yang baru. Tapi ya itulah, kita mudah-mudahan sih Dybala nggak terlalu lama ya. Tapi ada satu ini, Wit. Ada satu momen yang paling gue suka di pertandingan itu adalah ketika Stankovic dicium sama Mourinho. Jadi dicium kepalanya karena ini pemain andalan dia ketika treble ya. 2010 ya. Udah kuncian itu kalau Stankovic tuh. Gue lihat, wih, dikasih di sama Stankovic kayaknya Roma nih. Karena menurut gue Romanisti ini melihat nggak pantas Roma menang lawan Sampdoria. Dan Sampdoria di bawah pelatih baru ada perubahan lah ya. Semoga mereka nggak degradasi. Ya, betul. Ada sedikit peningkatan lah. Dan memang kesalahan ruginya Roma memang mereka ketemu Roma terlalu cepat setelah 2 pertandingan. Baru 2 pertandingan langsung ketemu Roma gitu. Jadi agak berat sih. Tapi kalau menghadapi tim-tim yang setara dengan mereka ya, tim-tim yang ada di peringkat 11 ke bawah mungkin si Stankovic ini bisa lah. Dan ini pasti pekan ke-10. Gue harap bahwa Sampdoria seperti tadi lu bilang ini tim tradisional. Jangan ke bawah lah gitu. Jangan. Mendingan Cremonese lah ya. Atau Milan gitu. Milan yang KW, Monza. Oke, kita lihat Inter. Inter gimana menurut lo? Menangnya meyakinkan nggak? Iya, kayak nggak ada kesulitan sih kemarin dia lawan Salernitana ya. Ini kalau gue bilang sih Inter udah mulai sembuh sih dari penyakit di awal musim ya. Barella ya. Barella lagi bagus banget. Dan rentetan pertandingannya ini kan memperlihatkan tanda-tanda bagus buat Inter. Mereka menang lawan Barcelona, kemudian lawan Sassuolo menang juga. Sassuolo ini kan punya tradisi menyulitkan Inter ya. Kemudian lawan Barcelona di Camp Nou juga seri. Sekarang lawan Salernitana ya menang mungkin nggak cuma 2-0 sih kemarin sih. Harusnya menang bisa lebih besar lagi. Artinya ini trennya bagus, hasil-hasil positif terus, dapat poin terus, dan tanda-tanda Inter sudah sembuh sih udah terlihat nih. Inter is back. Apalagi si Barella itu, kita kembali ke Barella. Ini kan ya dinamonya lini tengahnya Inter lah. Ini udah mulai balik nih. Kemarin mencetak gol yang cantik dan bukan cuma masalah gol, tapi permainannya dia menyatu dengan si Çalhanoğlu dan Mkhitaryan ternyata jalan nih. Barella, Mkhitaryan sama Çalhanoğlu. Ini kan tiga-tiganya agak menyerang semua ya. Kok jalan juga? Ini agak aneh juga gitu. Artinya kan biasanya kan ada Brozovic lah yang jadi ininya, jadi temboknya gitu ya. Tapi ini semuanya berkarakter menyerang tapi ternyata berjalan dengan cukup baik ya. Ya, dan kalau kita cermati dari catatan di Giornata ke-10, memang ini sangat menarik ya. Napoli dan Atalanta kembali belum kalah ya, Wit. Betul. Terus satu hal yang gue melihat menarik nih, Wit. Tidak ada striker menonjol di Serie A musim ini. Arnautovic bukan striker utama. Ya kan, maksudnya striker ke papan atas gitu. Immobile, kemudian Vlahovic. Baru 6 gol dari 10 pekan. Ini parah banget sih. Menurut lo gimana? Nggak kayak biasanya ya. Biasanya sih ada 1 atau 2 pemain yang udah melesat lah. Tapi memang di musim ini kita kehilangan Immobile. Immobile ketajamannya menurun ya dibandingkan dengan musim kemarin. Vlahovic juga gitu. Vlahovic juga sebetulnya nggak ada pelayan.
Iya, kalau misalnya dia Juventusnya sehat gitu ya, ini bisa jadi top scorer nih si Vlahovic ya. Kalau di Fiorentina aja dia bisa mencetak belasan gol gitu. Agak nggak masuk akal ketika dia di Juventus cuma nyetak segini. Jadi banyak yang ini kena rem gitu ya penyerang-penyerangnya. Napoli juga gitu. Napoli bagus nyetak gol banyak tapi dibagi rata sama pemainnya. Sekarang udah ada 15 pemain Napoli yang mencetak gol. Ini udah paling banyak di antara klub Liga Italia. Milan juga juara bertahan juga gitu. Si Olivier Giroud ujung tombak mereka nggak tajam-tajam banget ya, cuma 4 gol. Rafael Leao juga sekarang lebih banyak berperan sebagai pembuka jalan, pemberi assist sehingga koleksi golnya juga tidak terlalu mencolok 4 gol. Jadi itu tadi ya, mungkin kita kehilangan Immobile, Vlahovic, mungkin Lukaku kali sama Temi dong. Sama Temi ya bisa lah kalau kembali. Lukaku juga kita harus hitung. Ini Lukaku cedera agak lama. Mudah-mudahan nanti ketika dia balik ya ini lagi bisa tajam lagi. Ya justru tadi yang nama-nama lo sebutin ya. Tadi lo bilang Leo, kemudian Kvaratskhelia sama Dybala ini bukan striker, tapi mereka menjadi top scorer untuk klubnya. Iya, betul. Karena memang ya semuanya dari mereka sih. Ya gue tadi udah nyebut Kvaratskhelia sama si Leao udah mirip-mirip nih perannya. Semua bola ke dia aja udah. Yang buka jalan tuh dia. Tapi kan nggak selalu nyetak gol. Kalau agak susah gitu ya kalau pemain beroperasi dari sayap untuk diharapkan menjadi top scorer. Karena kan tugas mereka ya cutback. Kalau bisa nembak oke gitu. Tapi lebih banyak ke bikin assist sih. Makanya si Kvaratskhelia kan kemarin juga cetak assist. Si Leao juga buka jalan untuk golnya si Tonali ya. Iya. Tapi bebannya berat Dybala ya. Gendong Roma mulu, sampai cedera mulu. Parah dah. Oke, itu catatan di Jurnata 10, termasuk 4 pelatih yang sudah dipecat. Kita masih menunggu yang kelima, tapi ternyata nggak jadi. Inzaghi aman. Kelima. Oh, ini kelima. You are fired. Dipecat. Dari tes 10 tim dari di atas kertas. Yes! Gak ada yang bilang Roma jelek. Gue nyaman banget hidupnya nih. Oke, Wit, kita masuk ke prediksi ya, Wit? Iya. Jurnata ke-11, Wit. Ini menjadi jurnata yang akan sangat menarik untuk menurut gua Atalanta Lazio. Ini paling ditunggu dengan Roma dan Napoli ya. Iya. Kita masuk dulu Atalanta Lazio gimana? Atalanta Lazio iya ini ujian buat Atalanta karena ini pertandingan yang berbahaya buat mereka ya. Ini kan tadi kita sudah sebut Atalanta sebetulnya belum cukup teruji. Mereka baru mungkin ketemu Milan yang tim gedenya 1-1 waktu itu di kandang Atalanta. Jadi Lazio akan memberikan ujian nih. Atalanta bisa nggak nih mempertahankan rekor tidak terkalahkan ya. Tapi karena main di kandang sih kalau menurut gue sih bisa nih kayaknya sih Atalanta sih. Menang Atalanta? Menang Atalanta kayaknya. Gue seri. Lazio tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini sari bol udah jalan nih. Ini ngeri nih Lazio nih. Jadi biar seru. Biasa kalau Lazio bagus, Roma bagus. Bagus, Lazio bagus. Gua pecinta kota Roma lah pokoknya. Oke, lu bilang menang Atalanta ya? Menang Atalanta. Kalau gua seri. Oke, ke Juventus Empoli. Akankah menjadi kemenangan kelima untuk Juve? Iyalah ini keterlaluan lah kalau nggak menang lawan Empoli ya. Ini masih tim papan bawah Empoli, jadi harusnya ini kesempatan buat Juventus untuk bisa ya membangun apa yang mereka dapatkan kemarin menghadapi Torino. Dan ini tentu juga hasil positif ini juga perlu buat mereka modal ke Liga Champions ya. Karena kan mereka kan habis-habisan di sana, udah di ujung tanduk nih. Dua partai Liga Champions ini mutlak harus dimenangin dan itu mungkin belum cukup gitu karena mereka masih harus menunggu hasil-hasil lain ya. Tapi lawan Empoli ini dengan dengan kualitas individu mereka, dengan kualitas pemain mereka, kualitas tim mereka nih aman lah harusnya 3 poin. Kalau nggak aman ya Allegri out lagi kita udah pasti nih. Gua Juventus 2 gol lah. Empoli harusnya ya. Ini waktunya Juventus menang ya. Habis lawan Torino menang masa nggak menang lawan Empoli. Gila ini. Tuh gue bercanda tuh di Facebook gila masih main Facebook gue. Di Facebook sama teman-teman Juventus ini. Gue bilang, "Wah, diperpanjang nih kontrak." Jawabannya asu kata. Diperpanjang Allegri. Lawan Torino bagus dong ya. Gue bilang gitu, gue puji malah asu bilangnya. Mereka pada udah terserah lah mau menang mau kalah yang penting dipecat kalau mereka. Oke, kita lihat pertandingan berikutnya Milan Monza. Ini derby ya. Derby. Dalam tanda kutip ya. Perang saudara. Gimana Wit? Menang Monza? Ya enggak lah, masa menang Monza. Monza bahkan mungkin monggo menang lah, silakan gitu. Kasih. Terserah lu mau cetak berapa gol gitu ya. Kalau dulu Calciopoli mungkin ya. Iya. Tapi menarik sih nih karena Milan sekarang ketemu Monza yang kondisinya udah jauh lebih baik daripada di awal musim. Monza kan kalahan nih di awal musim, sempat 5 kali beruntun kalah ya. Dipecat juga pelatihnya. Sekarang ganti pelatih baru.
sempat menang 3 kali beruntun ya. Baru kemarin kalah dari Empoli dan ini lawan yang mungkin agak merepotkan Milan juga. Karena itu tadi mereka dalam performa yang cukup baik si Monza ini dan ya mereka sedikit banyak kenal lah dengan pemain-pemain Milannya ya karena kedekatan ini karena Berlusconi connection-nya ini ya. Saudara muda lah. Saudara muda, betul. Dan kita harus ingat juga Milan juga kan konsentrasinya terbelah ke Liga Champions. Mereka juga harus menang di sana. Jadi ini sebuah pertandingan yang tricky sebetulnya buat Milan, tapi karena gaya lo tricky. Ya. Menang udah. Ya kan kayak Verona tricky tapi menang juga gitu. Kalau menurut gua sih gitu. Oh, jadi tidak mudah. Tidak mudah tapi 3 poin kayaknya bisa diamankan oleh Kalau Berlusconi nggak turun tangan, harusnya sih bisa rame. Ya. Gue sih lihat Milan menang lah lawan Monza, harusnya menang. Karena dia udah di zona Liga Champions nih. Ya, dia bisa naik ke atas kan. Kalau dia menang, lawannya kepleset dia bisa naik 1 peringkat ya, Wit. Iya. Kalau Atalanta kepleset kan? Atalanta kepleset, Napoli juga kepleset. Mudah-mudahan. Doa lu jelek amat. Ya. Ini gua mulain Roma. Iya. Oke, kita masuk Udinese Torino. Iya. Akankah Udinese bisa menang setelah kemarin seri lawan Lazio? Iyalah, menang Udinese kayaknya. Masih terlalu ini ya, terlalu lebih mapan daripada Torino kalau menurut gue si Udinese ini. Apalagi main di kandang sendiri. Ya tanda-tandanya sih bagus buat Udinese karena ya mereka sulit dikalahkan, kita udah sebut tadi. Ini tim yang sulit dikalahkan, mereka juga sedang dalam top form mereka. Si Deulofeu, nggak tahu lah pemain-pemain yang lainnya gue nggak ada yang kenal tuh. Iya. Tapi ini mengingatkan gue pada Udinese di zaman Antonio Di Natale ya. Ya, bagus banget ya. Betul. Agak selalu menyulitkan tim-tim kuat dan juga cukup konsisten ya dalam meraih hasil waktu zamannya si Di Natale ini dan kayaknya sih udah mulai balik nih Udinese ke masa-masa itu karena ya kita lihat sekarang mereka cukup konsisten gitu mendapatkan hasil-hasil bagus ya menghadapi tim kuat juga mereka udah nggak ketakutan duluan, mereka bisa terbukti bisa menang lawan Inter, lawan Roma, bisa hampir menahan seri Milan di pertandingan pertama. Jadi rasanya ini tim yang siap meraih 3 poin lagi nih di pekan ini. Yes. Oke. Roma Napoli, grande partita. Ini lu lihat ada satu cywar sudah dilakukan oleh Mourinho. Spalletti, see you on Sunday. Ini menarik banget ini. Ini pelatih yang dulu pernah membawa Roma dan Napoli sedang bagus-bagusnya. Lo lihat bagaimana peluang Roma menghadapi Napoli. Ya come on lah Roma lah. Hentikan Napoli tuh. Kalau Milanisti yakin, gue gak yakin ya. Ini waktunya Napoli kalah nih. Gak yakin gue. Lo jangan nyenengin gue doang lo. Ya justru ini enak nih. Napoli kan nyerang banget nih. Justru ini kan kesukaannya Mourinho, tim kayak begini nih. Dulu waktu dia travel lawan Inter, dia seneng banget dia ketemu Barcelona, ketemu Bayern Munchen. Enak gitu ngatur. Tapi backnya bagus, Wit. Ini backnya. Cristante aja memang berat. Ini sebuah pertandingan yang berat buat Roma ya. Mungkin lebih cenderung keimbang sih kalau menurut gue sih. Tapi rasanya ya sebagai Milanisti ya gue berharap Roma menang supaya lebih ini lagi. Ya iyalah. Ya, jadi Napoli turun ya. Bisa terkejar gitu dan kayaknya sih ya Roma harusnya punya materi yang cukup untuk bisa menang sih. Gue nggak yakin Roma udah kehilangan Paulo Dybala. Terus gue lihat Spinazzola mainnya masih angin-anginan. Terus kanannya nggak ada si Selik. Wah ini berat nih. Lihat Napoli kemarin mainnya bagus. Gue jujur, Napoli 4 pertandingan terakhir gue tonton dari menit pertama sampai habis. Bagus mainnya. Bagus. Bagus banget. Seri lah ya, kalau seri gue udah seneng banget. Kalau menang mah gue traktir. Ya paling nggak seri lah. Gue traktir pizza semuanya. Amin. Jadi di mana pertandingan lu tunggu-tunggu atau yang pantas ditunggu oleh fans atau tifosi Serie A? Ya Roma Napoli lah. Roma Napoli ini big match-nya nih. Hari Minggu tuh ya? Iya, Roma Napoli. Jam 1.45. Ya kalau buat Milan ya pasti Milan Monza ini karena perang saudara itu ya. Ini Milan asli lawan Milan KW nih. Ini menarik juga nih. Tapi fokusnya sih Roma Napoli sih. Ini big match-nya Roma Napoli dan ya ini ujian juga buat Napoli sih karena ya Roma salah satu tim kuat juga yang sebelum awal musim kan Roma diprediksi justru ada di atas Napoli ya. Tapi ternyata sekarang Napoli jauh ada di atas Roma dan ini pembuktian apakah benar Napoli itu lebih bagus dari Roma atau enggak. Ini sebuah partai yang menarik sih buat Roma, buat Napoli, buat tim-tim lain ya.
pasti semuanya kalau tim-tim lain ini berharap Napoli ketahan. Paling nggak seri lah, ketahan gitu. Karena jangan terlalu cepat lah ininya melajunya gitu. Kita pelan-pelan aja sama-sama biar rame gitu. Nih, menarik nih. Akankah dua tim kota Roma menorehkan kekalahan pertama untuk lawan-lawannya? Nah, betul. Yeah? Betul. Jadi thumbnail tuh ya. Iya. Roma Kota Roma penyelamat kompetisi. Yoi, keren banget kan? Atalanta kalah, Napoli kalah ya. Yang kalahin Roma dan Lazio. Wih, oke. Wit, jujur Wit, nggak ada hadiah enak ya? Kita ngomongin bolanya enak ya? Dari tadi kita, wah ini ditambah 1 jam lagi gue juga bisa, mau gue. Nggak ada yang nyinyir ya. Tapi ini gue memberikan untuk pemirsa Tes10 TV yang katanya, Hadi nggak usah lagi. Deh, gue kasih. Makanya gue kasih tahu lu kemarin nggak percaya sih. Kita cari lagi Wit ya. Cari komentator yang kompeten ya. Kita harus uji kompetensi nanti. Oke, Wit, thank you Wit. Kita tunggu nanti di pertandingan Jonathan ke-11 ya. Iya. Semoga saja kita katakan tadi Roma menyelamatkan kompetisi ini. Nah, iya. Mudah-mudahan. Gue berharap banget nih ya di stop lah sedikit lah Napoli, direm sedikit lah. Ya, amin. Amin. Oke. Sampai pekan ke-10 Serie A musim ini belum ada seorang striker yang menonjol. Apakah ini momentum tangguhnya para bek tim nasional atau tim Italia? Atau gaya main tim-tim Serie A sudah tidak mengandalkan seorang striker untuk menjebol gawang lawan? Wis, ini sepak bola modern sepertinya ya terjadi. Atau Serie A sudah menurun kualitasnya? Itu bisa terjadi ya? Itu bisa terjadi tuh. Enggak lah kalau menurun. Striker terbaiknya main di Liga Inggris masalahnya. Skamaka ya kan sih? Dan tentunya quotes terakhir dari saya, selamat tinggal Hadi Gunawan. Thank you Wit. Thank you telah menyaksikan Tes10 TV. Di atas kertas akan kembali lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Bye.